Waduh, benar-benar parah nasib Kalimati, sebuah saluran irigasi yang ada di samping Jalan Sumber Jaya ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat menghidupkan kembali sebuah saluran air irigasi yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Dan saluran tersebut adalah saluran yang berada di bawah jembatan ini yang dipenuhi oleh lumpur, tanah, sampah, dan tidak terawat. Nah, beberapa waktu belakangan proses penggalian dilakukan kembali hingga mengeluarkan sampah yang menggunung dan juga bercampur dengan lumpur. Kemudian saluran ini ternyata menuju ke arah utara dan titik paling akhir penggalian masih berada menjelang ke komplek perumahan Melasti. Di bagian bawah dari lantai yang ada di sana itu sudah ada gorong-gorong yang ditemukan ya, dan itu adalah lurusan ke arah mungkin ya ke kali CBL atau ke arah utara. Terdapat dua panah di sini. Panah yang paling atas di mana kita berada saat ini di titik ujung dari saluran irigasi yang ditemukan Kalimati. Kemudian untuk panah yang kedua itu adalah lokasi yang awal video di mana gunung sampah tadi dikeluarkan, dan di bawah dari jembatan kita melihat tumpukan sampah dengan tanah yang benar-benar menutup aliran air. Dari arah komplek perumahan Melasti, akses yang ada di depannya, kita akan melewati ruko-ruko ke titik ujung bangunan yang saluran airnya tadi kita lihat mentok ada di sana, walaupun di sisi bawahnya sudah kelihatan gorong-gorongnya dan sudah ditemukan. Nah, saluran tersebut ya itu memang dibuat sejak lama untuk keperluan pengairan lahan-lahan yang ada di sisi utara, apakah itu di Karang Satria, Tambun Utara, dan juga seterusnya. Baik, kemarin di 3 hari lalu ada pembongkaran sebuah bangunan yang berada di samping Lazatto yang ada di sini. Langsung saja kita akan melihat saluran ini yang sudah digali paling akhir. Kemudian kita akan mengintip di bawah dari beton yang sudah diberi keramik ini. Ternyata juga ada aliran air dari arah perumahan warga ke sisi belakang ya, serta yang dari arah sebelah jalan. Di bawah tempat kita berdiri itu sebenarnya adalah lurusan dari saluran Kalimati yang pernah ada. Kita akan lihat dan melalui area di depan yang sudah dibongkar. Untuk lebar galian ataupun kali yang pernah ada mungkin ya sekitar 2,5 meter, dan persis di bawah dari lantai bangunan yang pernah ada itu kita bisa melihat adanya gorong-gorong. Nah, pinggir dari gorong-gorong tersebut juga sudah ada turapnya ataupun dindingnya yang terbuat dari batu kali yang disemen ya. Biasanya memang untuk turap sungai-sungai ataupun kali yang lama menggunakan batu-batu kali untuk keperluan penguatan dinding-dinding dari saluran. Jadi saluran ini memang sudah ada sebelumnya, kemudian tertutup. Untuk area yang di depan kita ini bahkan tidak kelihatan sama sekali ya pinggir dari saluran. Yang ada adalah tanah, kemudian lapisan-lapisan dari lantai ya, tanah, lantai, semen, dan lainnya, batu bata. Padahal harusnya itu ada saluran air yang mengalir ke arah bangunan yang ada di depan sana. Pertanyaannya, kemana hilangnya saluran itu atau sejak kapan? Nah, ini kita telusuri di Google pun mungkin Google hanya punya image sampai 2013 ya. Yang paling bagus adalah mungkin bertanya kepada masyarakat yang sudah benar-benar lama tinggal di kawasan ini, bahkan sebelum ada komplek perumahan, namun usianya tentu sudah tua ya. Baik, jadi Kalimati sudah ada salurannya dan sudah ditemukan di sini, tinggal diteruskan apakah
dilanjutkan proses pembongkaran ke arah komplek perumahan Melasti, akses yang ada di depannya, kemudian bangunan-bangunan yang ada di sini juga dibongkar. Kita akan pantau bersama. Biasanya yang sudah-sudah untuk saluran air itu memang mengalir dari arah barat ya, atau dari arah Kali Baru nih. Kalau yang kita perhatikan awal dari Kalimati ini, sekitar Kali Baru yang ada saluran irigasinya, kemudian dibelokkan ke arah timur, selain diteruskan ke komplek EP Mas, dan sampai di sekitar sini yang kita lihat baru setakat ini. Lalu saluran-saluran tersebut ya harusnya yang sudah-sudah mengalir sampai ke Kali CBL. Setelah dari ruko-ruko tadi ke arah komplek perumahan yang ada di sini, kita tidak melihat apapun tanda-tanda dari sebuah saluran air ataupun kali. Biasanya ada jembatannya ya, atau ada mungkin manhole ataupun semacam bak kontrol yang bagian atasnya bisa diangkat untuk keperluan perawatan kali misalnya ataupun saluran air. Kalau merunut dari gorong-gorong yang ada yang paling akhir tadi di bawah lantai rumah, itu akan melewati bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini. Tapi memang terkadang di beberapa lokasi jalan itu kita tidak melihat adanya saluran air sehingga air tergenang dan membuat jalan mudah rusak. Kita kembali ke akses jembatan komplek perumahan Tridaya Nuansa Indah. Ini adalah bagian bawah dari jembatan tersebut ya, dan ujung kedua sisi jembatan berada di atas dinding beton ya, ataupun penahan tanah, dan itu menggunakan batu-batu, mungkin batu kali atau batu-batu yang cukup kokoh yang disemen, dan dari modelnya ini sudah dibangun cukup lama. Kemudian di sisi bawahnya dapat kita lihat di area ini ya, penuh dengan tumpukan sampah dan juga lumpur serta tanah. Lalu bagaimanakah kondisi sebelumnya ya, saat masih ada bangunan-bangunan? Kurang lebih seperti ini. Jadi di atas dari Kalimati tersebut berdiri bangunan-bangunan permanen karena menggunakan batako atau hebel yang kita lihat di situ, dan sudah ada atapnya serta dipakai untuk berdagang ya, atau berjual beli. Mungkin ada yang menyewakan atau ada yang memilikinya. Benar-benar parah ya. Bila kita melihat campuran sampah dan lumpur ini, kalau dibandingkan dengan Kali Ciliwung ya, merupakan lumpur-lumpur sedimentasi yang bercampur dengan sampah terhanyut, kemudian membentuklah endapan-endapan di mana-mana dan membuat sungai dangkal. Kalau ini bukan cuma endapan, tetapi sampai menutup kali ataupun saluran air sehingga tidak kelihatan lagi dan airnya tidak bisa mengalir. Makanya dinamakan kalinya mati gitu ya. Kita akan lihat agak lebih ke sisi timur. Dari struktur penahan tanah ya, di bagian bawah dapat kita lihat sudah ada mungkin batu bata yang disemen zaman dahulu, lalu ada batu-batu kali juga yang disemen sebagai penguat dari dinding tanah agar tidak mudah longsor. Hanya saja hingga saat ini malah ditutup ya, dimatikan kalinya dan menjadi daratan ya. Terdapat juga saluran air yang diarahkan ke sini. Di area ini masih agak kecil, proses penggaliannya mungkin akan segera dilanjutkan siang ini. Hari ini tanggal 14 Mei tahun 2025. Dikarenakan tadi malam hujan, jadi beberapa area galian itu telah terisi oleh air. Nah, di bawah jembatan yang ada di depan kita, akses ke ruko-ruko ya juga sama halnya yang
ada di komplek perumahan dipenuhi oleh lumpur, kemudian juga sampah, sehingga benar-benar menutup dan menyisakan ruangan di antara jembatan serta bagian paling atas dari sampah sekitar 10 cm saja. Kita maju lagi ke depan ke arah timur. Tanah galian ini kalau kita berdiri di sampingnya lebih tinggi tanahnya. Mungkin akan mencapai 2 meter ya kalau sudah digali sebanyak ini. Nah, di seberang ataupun di pinggir dari saluran air yang sudah dibongkar, kita dapat melihat batu bata yang disemen, dan itu sama tadi dengan yang agak di bagian sisi barat ya, menandakan sudah ada proses penguatan dari dinding saluran air menggunakan turap zaman dahulu ya. Dan ini adalah akses ke sebuah toko yang cukup besar di sisi kanan kita. Sementara memang belum dibongkar keseluruhan karena masih menjadi akses kendaraan keluar masuk serta para pekerja. Nah, di area ini yang kelihatan turapnya ataupun dinding betonnya yang dibuat cukup lama adalah di sisi kita berdiri. Di seberang tidak kelihatan lagi. Tanah yang dikeluarkan di sini lebih bersih dibandingkan dengan tanah yang tadi di komplek perumahan Tridaya Nuansa ya, di akses depannya. Airnya juga bersih dikarenakan tadi malam hujan. Karena air yang ada di sini belum mengalir kemana-mana, hanya bekas galian saja. Dengan banyaknya sampah yang ada di depan tadi membuktikan bahwasanya area tersebut adalah area mungkin tempat membuang sampah, kemudian dibiarkan begitu saja, makin lama makin banyak tertimbun. Ditambah lagi tanah mungkin mulai ya masuk ke area yang lebih rendah, terkena air dan lainnya, menumpuk dan menutupi secara keseluruhan dari saluran air yang ada ini. Sesuai dengan fungsinya, saluran irigasi adalah saluran yang akan mengairi lahan-lahan pertanian. Dan yang kita ketahui, Tambun Utara masih luas ya daerah-daerah pertaniannya, terutama persawahan yang dapat menghasilkan padi sebagai sumber makanan ya, berupa beras yang telah diolah dari padi tersebut. Jadi dengan adanya pengairan yang bagus, bersih, maka tentu lahan-lahan pertanian akan menjadi subur. Sayang sekali memang kali ataupun saluran air yang pernah ada sebelumnya kemudian tertutup, tidak berfungsi ya, ataupun bukan tertutup tapi ditutup, tidak difungsikan, dijadikan tempat membuang sampah. Ini tanah nih bawahnya, habis itu sampah, habis itu lumpur, baru sampah, habis itu dibiarin, baru bangunan. Sekarang tadi yang paling akhir tuh dekat yang jual ayam. Udah ada itu, bawahnya tuh udah bolong. Sebelumnya kan nggak kelihatan, akhirnya udah bolong. Nggak tahu kapan mau dibongkar lagi ya kan. Kalau yang nyebrang sananya lagi tuh yang ada komplek perumahan satu lagi kan? Ya. Sampai ke bawah kapan tuh? Apa nama channelnya tadi bang? Bang Sigit saya. Bang Sigit ya, siap. Kita barusan bertemu dengan salah satu warga lokal yang ada di sini, dan beliau ternyata pemerhati sejarah juga, bernama Bang Sigit. Nah, memang ada tempat-tempat pembuangan sampah, kemudian membiarkan area ini dari sekian lama sehingga tertutup oleh tanah, kemudian juga tertutup oleh sampah tanpa ada yang mungkin memperhatikan ya, tanpa ada yang peduli.
hingga terjadilah seperti ini. Sejauh ini yang paling parah ya yang kita lihat. Mungkin juga kemarin di Kalibaru sama ya, beberapa titik di bawah dari bangunan-bangunan tersebut ternyata juga penuh dengan lumpur, sampah, bahkan juga ada binatang buas ya. Baik, ini adalah bangunan tadi yang paling terakhir di mana saluran air yang sedang digali Kalimati, kemudian sudah ditemukan di bawahnya semacam aliran air berupa gorong-gorong juga ya. Mungkin tadinya itu adalah kali terbuka namun akhirnya ditutup. Jalan Sumberjaya kita dari arah timur menuju ke barat, di sini di bagian pinggir tampaknya akan ada pelebaran karena sudah diratakan ya, dikeruk, kemudian diberi semacam sini ya bebatuan kapur ya, kemudian ditambah lagi dengan koral dan lainnya. Lalu mungkin akan segera dicor dan diaspal sehingga jalan ini punya lebar yang lebih memadai, karena yang sekarang ini ada 2 lajur dan bila ada 2 kendaraan roda 4 berpapasan maka kendaraan lainnya mungkin tidak dapat melewatinya ya. Nah, dengan adanya proses pelebaran tentu akan lebih memberikan ruang bagi kendaraan-kendaraan untuk bisa berbagilah dalam hal ini. Seperti yang kita lihat di samping ya, di sini juga ada tempat pembuangan sampah yang mungkin sekarang tidak begitu banyak lagi yang membuang di sana karena sudah ada pekerjaan-pekerjaan galian dan penataan kawasan. Kita akan lihat sedikit agak di pinggir, di depan bangunan yang ada. Dan ini adalah tumpukan-tumpukan tanah hasil galian. Walaupun tidak sebanyak yang tadi sampahnya, tetapi masih ada beberapa. Kemudian di beberapa titik itu benar-benar tanah yang cukup bersih ya. Selain itu juga ada kabel udara di sini bergelantungan sampai ke posisi yang cukup rendah. Sebenarnya ini juga berbahaya bagi kendaraan yang melewatinya, terutama kendaraan roda 2 yang juga sudah pernah kejadian ya. Maka perlu penataan untuk kabel udara yang ada di Kabupaten Bekasi serta Kota Bekasi juga yang mulai banyak ya, posisi-posisi dari kabel yang sudah menjuntai. Baik, ini tadi akses menuju ke komplek perumahan Tridaya Nuansa dan sudah ada proses penggalian untuk bagian area di sekitar jembatan, tinggal di bawah jembatannya yang masih benar-benar padat dengan lumpur dan sampah yang benar-benar sempit ya, menyisakan sedikit ruangan mungkin 10 cm saja untuk udara. Kalau air yang lewat di sana otomatis mungkin segera akan tersumbat dan air akan meluap ke jalanan. Kemudian ke arah Jalan Kalibaru, di sini ada jembatan perumahan lagi penuh dengan tumpukan-tumpukan puing masuk ke dalam kali belum dikeluarkan, dan puing-puing itu juga berada di pinggir jalan, dan ini adalah Jalan Kalibaru. Nah, saluran irigasi ataupun saluran Kalimati apakah lurus juga di samping jalan ini? Kita belum ketahui. Yang setelah Kalibaru ke arah barat, yang ada baru ke arah timur ya. Nah, untuk saluran air yang ada di sini kita lihat itu berupa saluran kecil saja. Baik, kurang lebih begitu keadaan dari saluran Kalimati yang sudah dibongkar, yang penuh dengan sampah, dan ini adalah akses masuk ke komplek Yapemas. Di kiri kanannya juga sudah dibongkar, kecuali bangunan yang ada di depan di sebelah kiri kita
yang masih berdiri, sedangkan beberapa penjual ya itu sudah pindah ke lokasi lainnya, mungkin persiapan misal kalau ada proses pembongkaran lagi. Tumpukan tanah galian dari saluran air Kalimati yang ada ya ini sudah benar-benar tinggi, mungkin bisa mencapai 2 meter dan tentunya perlu segera diangkut. Nah ini yang tadi yang di sisi kanan, puing-puingnya masuk ke dalam kali dan menutupi Kalimati yang sudah ada sebelumnya dan mulai dibongkar kembali. Kedua sisi dari Jalan Sumberjaya di area ini dibongkar ya. Proses penataan kawasan yang ada di Kabupaten Bekasi itu melanjutkan program Pak Gubernur juga untuk membersihkan area-area yang ada ya di pinggir kali, tentunya dari bangunan-bangunan liar, melancarkan aliran air, mengembalikan fungsi sungai menjadi tempat ataupun wadah air yang dilewatkan menuju ke lahan-lahan pertanian yang ada.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.